Sebelum neuroplasticity ditemukan, Rasul Paulus, Yesus, Alkitab itu sudah ngomong, saudara. Alkitab tidak menggambarkan dosa sebagai kejahatan saja, tetapi Alkitab menggambarkan dosa sebagai perselingkuhan. Alkitab menggambarkan dosa seperti pelacuran. Seorang istri yang tidak setia dan melacurkan dirinya dan berselingkuh dengan allah-allah lain. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di sepanjang Alkitab, Tuhan menunjukkan gambaran relasi antara Tuhan dan kita itu seperti suami dan istri. Nah, dari sini kita bisa memahami sesuatu yang sangat dalam, bahwa dosa bukan sekedar melanggar aturan atau melanggar hukum, namun dosa, ini kuncinya, kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Jadi masalah kita bukan sekedar gagal, namun kita mencintai yang salah. Di Perjanjian Lama, anak domba berbicara tentang pengorbanan. Setiap kali ada dosa, kali lagi, melacurkan diri, berselingkuh, itu adalah definisi dosa. Harus ada darah yang ditumpahkan. Nah, di sini dikatakan perjamuan kawin. Kenapa kok tiba-tiba muncul anak domba? Karena begini, karena satu-satunya cara mengubah seorang pelacur menjadi seorang mempelai adalah melalui darah anak domba. Jadi mujizat di Yohanes 2, air menjadi anggur, itu bukan sekedar mujizat, itu adalah nubuatan, itu adalah bayangan dari pesta yang akan datang. Karena di Wahyu 19, waktunya sudah tiba dan itu sungguh terjadi. Apa tugas anak domba Allah itu sehingga sukacita itu jadi penuh? Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Cawan apa itu? Cawan salib. Melalui salib, kita yang mestinya pelacur diperlakukan jadi pengantin yang berharga. Kenapa? Karena dia yang diperlakukan seperti pendosa yang hina. Inilah kabar baik Injil, bahwa melalui salib, Yesus sang anak domba Allah yang sempurna rela minum cawan murka Allah, memulai perjanjian yang baru supaya kita dimungkinkan untuk bisa minum cawan sukacita. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Disinilah kunci kekristenan. Saudara dan saya nggak bisa mengalahkan cinta yang salah dengan sekedar disiplin. Kenapa? Perhatikan, hati manusia tidak bisa berhenti mencinta. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak cinta-cinta yang salah? Kita perlu menemukan sesuatu yang lebih indah. Karena hanya kasih yang lebih besar yang mampu mengalahkan kasih yang salah arah. Makanya saudara perlu mendengar terus karya Kristus. Makanya di mimbar ini setiap minggu yang digambarkan adalah keindahan kasih Kristus. Kenapa? Karena dari Senin sampai Sabtu, dunia membombardir saudara dan menawarkan cinta-cinta palsu. Hatimu tertarik, itulah sebabnya hatimu perlu dikalibrasi. Mungkin hidupmu hari ini belum beres, doamu belum dijawab, kamu masih bergumul, tapi karena Injil kamu tahu akhirnya bukan kehancuran, bukan kehilangan, tetapi union. Karena hanya ada satu cinta yang gak akan meninggalkan saudara. Hanya ada satu cinta yang akan mendampingi saudara. Hanya ada satu cinta yang akan menopang hidupmu sampai akhir, yaitu cintanya Yesus Kristus.